penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapatkan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapatkan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cinta surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cita surga nyata penuhiku. Haleluya teman-teman, kita sudah memuji-muji Tuhan. Ada yang masih semangat tuh teman-teman? Nah, karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah kayak praise gini kan. Enaknya sekarang ini kita worship teman-teman. Kita memuji Tuhan dengan lebih menyembah gitu Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk ke penyembahan. Kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, teman-teman. Sama-sama teman-teman. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in the power.
Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Say lagi teman. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Tata Roh Kudus, penuhi hati kami, urapi kami Tuhan. Jemaat kami Roh Kudus, kami mau menyembahmu, kami menyembahmu lebih dalam lagi Tuhan. Kami menyembahmu, kami menyembah Engkau, kehadiran Tuhan, kami rindukan. Haleluya, kami menyembahmu, kami mau menyembahmu, Tuhan Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Oh, haleluya, kami menyembah, kami mau menyembahmu, kami memuji Engkau. Haleluya, kami menyembah, kami menyembahmu. Oh, haleluya, kami rindu hadirat-Mu, kami mau datang padamu. Haleluya, oh, teman-teman, yang belum bisa belajar menyembah, yang belum bisa menyembah, bisa dimulai dulu dengan berkata haleluya. Atau mungkin kalian punya keluh kesah sama Tuhan, hidup kalian lagi nggak baik-baik saja, atau mungkin kalian lagi masih kesusahan, putus dari pacar, atau terpisah dari teman-teman kalian, dan itu buat kalian galau. Kan boleh curhat sama Tuhan. Tuhan nggak melarang kan curhat, apalagi di saat kita kan bisa curahin hati kalian sepenuhnya ke Tuhan. Tuhan nggak cuma terima puji-pujian dari kalian juga kok. Tuhan mau terima keluh kesah kalian, curhatan kalian, apa yang menjadi buat kalian sedih atau membuat kalian jadi terpuruk. Tuhan mau untuk mendengarkan cerita kalian.
Mari sama-sama kita menyembah lebih dalam lagi kepada Tuhan. Haleluya, kami menyembah Engkau, kami menyembah. Walau aku jatuh, walau aku tapi ku tahu Tuhan bersamaku. Ku tahu Tuhan menerimaku. Tuhan Yesus telah menolongku. Kami menyembah menolong kami di dunia kegelapan. Kami menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami rindu Engkau, kami menyembah. Saat kami jatuh, kami mau menyembah. Di saat kami dibawa ke-Mu Tuhan, menyembah-Mu selalu. Di setiap saat, di setiap suka duka. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu, kami mau berjumpa dengan. Haleluya. Mari teman-teman, kita sama-sama nyanyiin supaya Roh Kudus memenuhi tempat ini. Roh Kudus penuhi setiap dari kita. Roh Kudus menjaga urapan dari kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi,
Terima kasih Tuhan, kami ingin lebih mengenal-Mu Roh Kudus. Berbicaralah seperti yang Engkau bisa, jauh daripada anakmu sendiri Tuhan. Hari ini tentang Kau yang berbicara. Keluarkan dari isi hatimu, bukan dari ego anakmu, bukan dari keinginan anakmu sendiri. Tapi hari ini di bulan sebelum Q&A tentang konsisten, sudah banyak yang diajarkan Tuhan, supaya siap yang diajarkan ini bukan sia-sia. Dan terakhir sebelum Q&A Kau ajarkan satu konsisten menjaga urapan. Ini hal yang hal yang jarang diajarkan. Tapi izinkan anakmu berbicara dalam firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan apa yang jadi kehendak-Mu. Sama-sama katakan amin. Oke, beri tepuk tangan buat worship kita, worship leader kita. Haleluya. Kasih reaksi dulu sebagai sebagai bentuk penghargaan. Karena dia minggu kedua dan semakin lebih hebat ya kan. Wah, semakin memberkati worshipnya. Kita sudah ada stand sekarang. Wah, tadi saya berdiri. Strap kita paling unik ya kan. Coba kamu kesini sebentar. Tunjukkan satu strap ini. Wah, kalau kalian di sini lebih detail, kalian bisa melihat sesuatu yang unik. Ah, itu adalah tali rafia kawan-kawan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Haleluya. Haleluya. Udah, gak kelihatan muka aku, kegantenganku hilang nanti. Oh enggak, bercanda. Gak usah diiringin apa-apa hari ini. Oke. Langsung haleluya gitu. Gak usah diiringi haleluya gitu ya. Oke. Minggu depan kita online lagi guys ya. Minggu depan kita ada Q&A. Wah, ada lama ya gak Q&A ya. Feli belum tahu kok Q&A itu apa ya. Nah, nanti kita ada Q&A ya. Oke, jadi kalian bisa tanya seputar apa? Nah, nanti dilihat posternya ya. Jadi kita perkecil temanya kita perkecil ya, supaya lebih bisa tidak melenceng kemana-mana. Nanti kalau nanyanya Allah Tritunggal, aku yang mati ya, kayak gitu. Jadi pertanyaan dipersempit nanti ya. Oke, tema terakhir. Oh iya, benar juga. Ide yang bagus. Belum on cam. Ayo on cam dulu. Nggak on cam nggak ngomong aku. Ayo on cam dulu. Gak ngomong gak? Kalian enak sih tinggal keluar Zoom ya. Kita gak pulang-pulang. Oke, sama gak bisa. Oke. Ayo Jessica on cam, Advent, siapa lagi? Itu siapa sih namanya yang BP merah itu? Grace. On cam, Olive. Halo Olive, Kristus Tompul. Ayo, bener ya? Oh, Korintus. Ya, sorry. Korintus si Tompul. Oke, yuk boleh on cam, Kak. Oke, Daniel, Rego, ayo on cam. Aku mau cuma lihat muka Putel, Feli dan Glory. Asik. Glory jangan cemberut Glory ya. Jangan cemberut. Ya, gitu kan. Nah, asik. Di dalam namanya, oh enggak gitu ya. Oke. Kalau orang sing tua-tua pasti tahu lagu ini. Oke, haleluya. Oke. Kok gereja lama pasti tahu ya. Oke. Kok jadi ngomong ini sih? Udah berapa menit kita buang untuk itu? Aduh. Oke. Itu udah disapoki. Oke. Sangat terberkati dengan worshipnya ya guys. Jadi wah ini yang Tuhan mau kayak gitu ya. Oke, konsisten menjaga urapan. Gitu. Jadi kenapa konsisten menjaga urapan? Jadi ini aku ketemunya lucu ya. Jadi aku mau rada santai hari ini. Kalian tahu ya aku biasa santainya di depan, belakangnya ngegas gitu ya. Jadi ketemunya lucu, diri aku lagi jalan-jalan sama Feli sama adikku yang ku kasihi ya loh. Terus sama-sama lagi novel pada saat itu. Ya ke Surabaya kalian ya. Oke. Enggak. Oke, aku ngelek ya guys. Kok gak ngelek gudeg-gudeg dong. Nah oke. Ya, gudeg-gudeg bahasa Indonesia geleng-geleng. Oke. Nah, nah itu ya. Aku lupa sampai mana tadi. Oh ya, jadi aku ketemu konsisten menjaga urapan. Tiba-tiba pada saat jalan aku tanya, enak temanya apa ya? Tiba-tiba konsisten menjaga urapan gitu ya. Sangat holy sekali gitu kan. Ini yang cuma yang jarang dibahas sebenarnya. Kayak gitu. Karena ini ada beberapa sekte aliran atau gereja tidak fokus dengan masalah ini kayak gitu. Jadi kenapa? Terus aku percaya bahwa kalau ini ada di Alkitab kita harus perlu tahu juga kayak gitu. Dan ini penting juga. Seringkali ketika kita pelayanan, pokoknya udah pelayanan kayak gitu toh. Kita ngelakuin sesuatu bahkan dalam dunia kerja, kita lakuin
kayak gitu. Bahkan kita lupa bahwa kok kalian tahu ya, pernah enggak sih kalian ngalamin kayak gini? Mama aku pernah punya konsep kayak gini. Jadi papaku tuh punya toko, ya. Bayangin di otak kalian ya, papaku punya toko nih ya. Gak perlu pakai pin kan di sini ya, gak perlu pakai pin ya. Untuk menjelaskan toko ya, gak bentuk ya, gak perlu ya. Kalau yang lihat storyku pasti tahu, aku 2 kali pakai pin sudah. Ya, nah, jadi papaku punya toko apa ya? Perabotan rumah tangga, gitu ya. Nah, di sampingnya itu, nah bisa bayangin ya, di sampingnya itu perabotan rumah tangga. Di sampingnya lagi perabotan rumah tangga. Terus aku kepo kayak gitu. Terus aku kepo, kok tokonya papaku tetap rame gitu. Padahal sebelahnya itu mungkin bisa jadi jauh lebih murah. Di sebelah kanan kirinya bisa lebih murah kayak gitu. Terus papaku bilang kayak intinya kayak rezeki sudah ada yang atur kayak gitu. Kan kita bilang gitu biasanya ya, rezeki sudah diatur kayak gitu. Tapi aku percaya namanya faktor X kayak gitu. Jadi apa yang kita lakuin ini selalu ada faktor X-nya. Nah, faktor X-nya apa? Kok di dalam Tuhan? Itu urapan. Kayak gitu. Jadi urapan itu penting, urapan itu minyak. Jadi kalau kalian tahu, urapan itu seperti apa namanya? Gasnya atau bensinnya kayak gitu. Kalau misalnya kalau dalam kompor mungkin dia kayak gasnya, isi gasnya. Urapan itu cara untuk kita melangkahnya kayak gitu. Itu kita butuh urapan kayak gitu. Aduh, tapi bisa enggak sih enggak pakai urapan? Ya bisa, jalan kaki. Oh, enggak mau naik mobil, ya roh, kayak gitu. Tetap. Tapi dengan urapan itu ada faktor X yang Tuhan kasih di setiap pelayanannya kalian, pekerjaannya kalian, bisnisnya kalian, pelajarannya kalian, kayak gitu. Jadi urapan tuh kalau kalian tahu kan pasti kalian identik urapan dengan kalau disentuh rebah, gitu kan. Gitu. Terus tiba-tiba ngerti kata Tuhan gitu ya. Belum tahu tiba-tiba hantu sih ngomong kayak gitu. Tapi urapan tidak sesimpel es itu guys, kayak gitu. Tapi ya memang hari ini aku lebih fokus ke pelayanan ya. Tapi kalau kita tahu dalam bisnis pun kita perlu yang namanya pengurapan. Wong rumah aja kita perlu urapi. Kayak gitu, bener kan? Kayak gitu. Jadi urapan itu banyak hal kayak gitu. Juga bisa menjadi tanda milik Kristus juga bisa. Kayak gitu. Di mana Roh Kudus hadir di sana, kayak gitu. Karena minyak berlambang dengan Roh Kudus. Kayak gitu. Nah, tapi urapan itulah yang siapa yang mengurapi gitu. Pertanyaannya siapa yang mengurapi kayak gitu ya. Sering kali kalian mungkin bingung di arah sana, tapi yang mengurapi adalah Roh Kudus. Kayak gitu. Dan tanpa ada Roh Kudus, pengurapan itu enggak bisa jos gitu ibaratnya. Karena Roh Kudus yang mengurapi. Kayak gitu. Jangan terdoktrin ya guys, Roh Kudus itu di dalam kita sudah ya. Kayak gitu, Roh Kudus di dalam kita. Cuman pertanyaannya kita dipenuhi atau tidak, kayak gitu kan. Mau atau tidak, mau atau tidak ya. Tapi apakah bisa? Ya bisa aja Tuhan bisa urapi kalian. Makanya kalau kalian bisnis dalam pekerjaan kalian minta Tuhan urapi pekerjaanku. Di situ ada faktor X yang dia nggak bisa punya. Sekalipun persaing kalian itu nyontek semua kerjaannya kalian. Makanya ada yang ngomong kayak gini, berkat itu bisa di-copy tapi nggak bisa di-paste. Kayak gitu. Jadi dia bisa copy semuanya, termasuk bisnis pun di-copy. Tapi ada satu urapan yang mengalir, satu kuasa. Dalam urapan itu banyak hal yang terjadi. Banyak hal terkandung di dalamnya, namanya pengurapan itu. Kayak ada penyertaan, penerimaan, pengutusan, pemakaian, dan yang lain-lain. Kayak gitu. Jadi ketika bisnismu diurapi, jangan kaget kalau itu bisa memberkati banyak orang. Kayak gitu. Tapi pengurapan itu bukan hanya untuk tentang kita. Kayak gitu. Nah ini kita belajar. Ya, tapi apakah aku sudah punya urapan itu? Nah gitu kan, makanya kenapa kalian kadang perlu diurapi di tumpang tangan ya. Kalau kalian tahu, kalau aku Roniku sering tumpang tangan gitu, sering tumpangin tangan kayak gitu. Ya gitu. Nanti kita bahas tentang penumpangan tangan ya, penting gitu. Gitu. Maunya di minggu depan, cuman akan mikir lagi enak Q&A aja gitu ya. Soalnya Feli ini orangnya kepo, jadi perlu Q&A gitu ya. Putel ini orangnya kepo banget soalnya. Jessica minggu depan datang lagi ya Jess. Ya. Glory datang lagi ya, Glory. Semua. Oh, Helen ya, datang lagi ya, oke. Jadi urapan itu penting, sangat penting. Penting gitu. Ibaratnya kalau kalian nggak pakai urapan, kalian berjalan pakai kaki kalian sendiri. Kayak gitu. Jadi tidak impactful apa yang kalian lakuin. Jadi urapan itu membuat jadi dinamit untuk pelayanan kalian, pekerjaan kalian, kayak gitu. Makanya kenapa
Biasanya yang mengurapi siapa? Yang mengurapi ya koko rohani kalian, kakak rohani kalian, atau mas rohani kalian, kayak gitu, atau pendeta gereja kalian, kayak gitu kan, gitu. Nggak harus pakai minyak ya guys, itu cuma simbol. Tapi aku ya punya sih, kayak gitu. Tuh, jangan diberi digerocok semua minyaknya ya, biar banyak pengurapannya gitu ya, kayak gitu. Aku dulu pernah didoain pengurapan sama salah satu kakak rohaniku ya. Ini mungkin rada bosen sih. Maksudnya, doain gitu ya. Dia nggak pegang kepalaku, nggak megang apapun. Dia cuma di sebelah, nggak kelihatan ya, di sebelah sini. Jadi tangannya tuh gini, gitu ya. Gitu. Apa perlu ini? Perlu demo ya? Coba sini kamu, sini kamu. nah jadi kurang nunduk dikit. Nunduk, bukan rada nunduk. Naik. Nah, dikit lagi. Nah, gini ya. Ini ya guys, sudah kelihatan bocilku? Ya, kelihatan ya. Nah, ini. Jadi tangannya kok justru kayak gini. Nggak nyampe yang namanya sudah, thank you. Nggak nyampe kepalanya, jelas ya. Jadi cuma di sini doang. Kayak gitu. Jadi ada sedikit jedah kayak gitu. Namanya itu Ko Joshua. Itu Ko Koraniku dulu. Sampai sekarang sih. Kayak gitu. Nah, di situ aku merasa kayak tahu dari jarak tangannya sampai kepalaku itu ada sesuatu yang masuk guys, serius kayak ada sesuatu yang masuk kayak sreng gitu, bahasa Jawanya sreng gitu, kayak ada sesuatu yang kayak masuk, sesuatu yang in gitu, dan itu nggak bisa tahan, bener-bener nggak bisa tahan nangisnya karena terlalu kuat urapannya kayak gitu. Makanya kenapa apa namanya murid-murid Tuhan itu disuruh juga yang namanya nunggu sampai Roh Kudus itu hadir di sana. Masuk dalam dirinya, pencurahan Roh Kudus. Kenapa ya? Supaya dinamit. Kayak gitu. Gitu ya. Karena Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memberi kuasa. Itu harus dijaga urapannya dari Roh Kudus. Kayak gitu ya. Nah, tapi kita perlu konsisten menjaga urapan kayak gitu. Ya, apa cara konsisten menjaga urapan itu? Kayak gitu. Urapan bisa hilang enggak? Bisa. Kalau kasih karunia enggak bisa. Kalau karunia roh atau urapan bisa hilang. Tapi sayangnya kita kadang itu urapan itu kayak doa saat teduh gitu. Tidak langsung hilang gitu ya. Tiba-tiba kayak hilang gak saat teduh gak gitu. Tapi dia itu urapan itu hilang itu pelan-pelan. Step by step mundur sedikit, hilang. Lama-lama hilang. Kayak gitu. Ada satu cerita pendeta di mana dia itu ada dua tipe ya. Nah, kasih kalian tahu bedanya urapan sama ada dua cara Tuhan menghilangkan urapan atau karunia itu. Kayak gitu. Ini dua hal yang berbeda ya, urapan sama karunia. Cuman contoh aja buat kalian. Kayak gitu. Ada satu pendeta, dia punya satu karunia penglihatan dan satu pengetahuan lah intinya gitu. Jadi kalau kalian salaman, tiba-tiba dia tahu kamu habis dari dokter gigi ya. Kayak gitu. Itu karunianya dia. Kayak gitu. Dia bisa tahu dia dari mana, asalnya mana, dan lain-lain kayak gitu. Sampai satu saat di satu pemakaman, kayak kalau di rumah duka, di rumah duka, orang Kristen tidak boleh mendoakan orang mati toh. Dia itu nunduk, kayak gitu. Nunduk itu bahasa Indonesia apa? Nunduk itu bahasa Indonesia ya? Membungkuk ya. Ya membungkuk ya. Sorry Kak, bahasa Jawa aku lagi kental-kentalnya ya guys. Kayak gitu. Membungkuk gitu ya. Dia membungkuk sedikit. Nah itu sebagai tanda penghormatan untuk orang mati biasanya. Karena menghormati siapa yang dia bungkui dan itu membungkuk ke fotonya. Akhirnya karunianya hilang sekejap. Des. Kayak gitu. Gak ada lagi karunianya. Urapannya hilang semua. Das. Kayak gitu. Akhirnya dia sampai nangis-nangis di hadapan Tuhan, tidak bisa lagi. Harus ngulang dari nol lagi. Kayak gitu. Tapi ada yang namanya, kalau di Alkitab Saul. Kayak gitu. Kalian tahu Saul ya? Kayak gitu. Saul itu ketika ditolak sama Tuhan. Karena ada ya, kalian bisa baca di Samuel. Nggak perlu jelasin panjang-panjang lah. Kayak gitu. Di Samuel dia itu ditolak sama Tuhan jadi raja lagi. Kayak gitu, rapi lagi. Gitu. Bahkan kalau kalian baca di salah satu Samuel, dia bilang gini, Tuhan menyesal menjadikan raja Saul dijadikan raja. Kayak gitu. Dan urapannya hilang. Kayak gitu. Kita coba baca kita nggak tahu EW hari ini. Aku bacain aja. 1 Samuel 16. Aku nggak siap-siap ininya guys. 1 Samuel 16, yang bisa buka. Ayat 13. Oke, aku bacain ya. Mana?
Kau bacain. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara itu. Berkuasalah Daud. Oh salah. Salah ayat. Sorry, salah ayat. Duh kok salah? Bentar guys, salah. Aduh salah. Malu saya. Typo guys. 24 ayat 7. Bentar. Ya ini ya kita kita persiapan untuk untuk ayat. Sabar guys. Tak baca dulu. 24 ayat 7. Saya bentar. 2 menit. Di satu. Bentar guys, hilang catatanku. Tunggu. Maafkan saya hari ini. Aduh, tanganku, Stepone. Siapkan Alkitabnya dulu, siapkan tamunya. 24 ayat 7. Tolong dibuka dong. Aduh, gak itu. Aduh, hari ini. Iya. Oh, bukan. Aduh, maaf guys. Sorry, aku bener-bener gak. Tepo tanganku. Berdek kan kalau kayak gini ya. Kita sok-sok lagi. Kayak gitu. Otakku. Intinya gini. Anda cariin. Ya, nanti kalau ada ketemu Roh Kudus kasih tahu lagi ya. Tapi ayatnya gini. Roh Tuhan itu keluar daripada Saul. Kayak gitu, ada kata gitu. Coba dibantu search yang depan. Gitu ya, multimedia saya tuh yang offline, backup ya. Kayak gitu. Roh Tuhan keluar dari Saul, kayak gitu. Dari detik itu, akhirnya Saul diganggu sama roh jahat. Kayak gitu. Apa itu? Ya, itu. Berapa? 1 Samuel 16 ayat 14. Nah itu guys, 1 Samuel 16 ayat 14. Wah, tim saya bekerja gercep semua di sini ya. Dibaca. Tak baca ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Tapi di sini konteksnya adalah kalau kalian baca, dia masih bisa memenangkan beberapa pertarungan. Mengelawan peperangan kayak gitu. Tapi karena apa? Gitu ya. Karena apa pertanyaannya? Kenapa ya? Kalian pernah enggak sih berpikir gitu? Kenapa ya Saul itu orang yang hebat. Sebenarnya Saul itu orang yang hebat kayak gitu. Dia makanya sampai diurapi sama Tuhan, dipakai sama Tuhan. Tapi simple. Poin yang pertama, yaitu kita harus menjaga hati dan hidup. Urapan itu bisa hilang ketika kita nggak bisa menjaga hati dan hidup kita. Kayak gitu. Saul itu insecure ngelihat Daud, iri sama Daud. Kayak gitu. Akhirnya apa? Urapannya hilang. Roh Tuhan enggak lagi. Dan ada lagi di mana Saul itu tidak menuruti apa kata Tuhan. Kayak gitu. Ada. Kamu itu lebih memilih persembahan daripada mendengarkan suaraku. Kalian bisa dibaca di 1 Samuel. Kayak gitu. Nggak perlu kita baca. Terlalu banyak soalnya. Jadi kayak gitu. Masa kita masih mau hidup sembarangan? Kalau kita adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Kalau kita mau pakai mulut kita untuk menjadi saluran apa yang Tuhan mau. Kalau itu jadi dinamit, ya jagalah mulutmu, jagalah tanganmu. Kayak gitu. Nggak bisa. Kalau kalian mau berkata, di dalam nama Yesus aku perintahkan roh jahat, tapi di hal yang sama, kalian masih pakai mulutmu untuk hal yang buruk. Kayak gitu. Kalau kalian mau pakai untuk berkhotbah, bersharing, gak bisa dengan mulut yang sama. Kalian pakai untuk menghina-hina orang lain. Kayak gitu. Gak bisa mulut membangkitkan orang mati dan juga untuk menghancurkan orang mati. Jangan kayak gitu. Urapan Tuhan itu gak bisa maksimal ketika bejana nih masih kotor. Kayak gitu. Nanti kita baca soal bejana di poin berikutnya. Tapi kita lihat dari sisi Daud. Ya. 1 Samuel 24 ayat 7. Haleluya, semoga benar. 1 Samuel 24 ayat 7. Lalu berkatalah kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Ya ini menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Di sini Daud bisa membunuh Saul dengan gampang, tapi dia berkata apa? Gak mau lakuin itu, soalnya dia adalah orang yang diurapi Tuhan.
Saul ini maksudnya. Kayak gitu. Jadi Daud bisa membunuh Saul, tapi karena Saul tahu bahwa Daud tahu bahwa Saul ini adalah orang yang diurapi Tuhan, dia nggak mau sentuh. Meskipun sudah jauh daripada sudah baik kayak gitu kan. Sudah boleh harusnya untuk dia bunuh bunuh Saul, sorry. Tapi dia nggak lakuin karena pernah diurapi sama Tuhan. Itu loh beda nih Saul dan Daud. Kayak gitu. Kalau Saul ngelihat sesuatu yang buruk, insecure, dan dia nggak taat sama Tuhan, hidupnya sembarangan, ya maka urapannya nggak akan mengalir. Berhenti, mampet bahasanya kayak gitu. Kenapa? Kalau kalian punya air yang bersih, tapi selangnya kalian kotor pasti hasilnya. Jadi aku punya satu kisah, ini mungkin rada menggelitik, cuman maksudnya rada nggak nyambung ya, cuman kalian bisa kan tahu dari ceritaku ini. Jadi dulu itu aku suka minum dari dispenser guys, dispenser gitu ya, dispenser, terus tiba-tiba rasanya itu amis gitu guys. Kenapa ya amis gitu ya? Amis, anyir, apalagi kayak gitu, kayak bau gitu loh, kayak gitu. Nah, pasti kok kalian yang tahu pasti ngerti lah kayak gitu ya. Kayak enak gitu loh guys, kayak gak enak banget gitu. Ternyata gucinya kotor, dispensernya kotor, kayak gitu. Akhirnya pagalan airnya udah diganti, tetap aja. Tapi ternyata airnya yang kotor. Dispensernya yang kotor, kayak gitu loh. Jadi cuma dispenser kotor, dia bisa mengotorkan 1 galon. Kayak gitu. Kontaminasi galonnya gitu. Air di dalam galon itu. Gitu. Beruntunglah saya punya orang-orangnya di sini, tim-tim yang membantu saya. Saya dalam kata-kata tidak terlalu sempurna, guys. Kayak gitu. Jadi dalam hal sesimpel kayak gitu loh, guys. Cuma gara-gara dispensernya kotor, kita nggak bisa minum lagi dari galon itu. Mungkin urapan kalian itu banyak, tapi kalian nggak bisa jaga urapannya itu. Sama aja bohong. Hidup kalian sembarangan, jatuh dalam dosa, bolak-balik. Hidup dalam dosa dan jatuh itu 2 hal yang berbeda. Kita jatuh dalam dosa setiap hari. Tapi kalau hidup dalam dosa itu pilihan. Kayak gitu. Tapi kalau kita jatuh di lubang yang sama terus saya kayak gitu. Jadi di lubang yang sama terus saya, ya itu namanya hidup dalam dosa. Kayak gitu. Nah kalau kayak gitu, jangan salahkan kalau misalnya tempatnya kalian itu kotor kayak gitu. Dan kalau kalian minta urapan dari Tuhan, Tuhan aku minta urapan, dikasih, tapi gak bisa maksimal. Eman kan, kayak gitu, eman. Kayak gitu. Makanya ada beberapa orang ketika Tuhan mau isi, Tuhan harus kasih rasa sakit dulu. Kayak gitu. Aduh kok banyak, gak dikasih-kasih sih. Kayak gitu. Aduh kenapa sih gak bisa bikin orang kayak gini. Orang itu baru bertobat tiba-tiba bisa dipakai Tuhan luar biasa. Aku kok lama banget. Pertanyaannya, guci masih kotor, Tuhan lagi persiapin. Tapi apakah sudah bersih? Apakah selalu bersih? Guci itu ya enggak, harus dirawat. Kayak gitu, ya dirawat sama. Dispenser harus dirawat juga, dibersihin tiap per minggu dan lain-lain. Ya apa caranya kalau kita nggak jaga hidup kita? Ini kenapa jadi poin pertama? Karena ini yang paling penting, nggak akan bisa serius. Kayak gitu. Kalian nggak akan bisa maksimal kalau kalian terus hidup dalam dosa dan tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kayak gitu. Jadi itu ya. Nah, poin yang kedua adalah mengetahui urapan itu penting dan meminta diperbarui selalu. Kayak gitu. Jadi urapan itu penting, sangat penting. Kita harus tahu bahwa urapan itu penting. Kalau kita masih mau berjalan dalam pelayanan seperti ini, ya udah kalian nggak minta urapan, kalian nggak minta penyertaan, pelayanan kalian kan nggak akan berdampak. Aku pernah ngefoto satu persiapan lagi sate ya guys. Jadi persiapan saat itu biasa aku jam 4 kayak gitu kan, sudah siap gitu kan. Terus aku foto, aku story untuk ngajak kalian yang mungkin lupa hari ini ada sate. Terus tiba-tiba ada yang reply gini, oh kok bagus banget, estetik banget gitu. Aku ngelihatnya akhirnya apa, jadi tenang, damai, kayak gitu-gitu. Loh kok bisa cuma dari foto? Karena di situ ada urapan, kayak gitu. I believe itu, kayak gitu. Kenapa ya, kalau misalnya Ruben genjreng sambil nangis, selalu nangis, itu tuh urapan yang berbeda. Setiap orang punya urapan yang berbeda. Aku mau ceritain satu temanku yang aku selalu bangga-banggain ini, kayak gitu. Aku punya temen yang namanya Romi, kayak gitu. Aku selalu bangga-banggain nih. Tapi kalau aku ngomong kayak gini mesti dimarahi juga sama Romi, gitu ya. Jangan terlalu muji-muji gitu ya. Tapi ya apa, memang kebenarannya kayak gitu. Aku sering bahkan mungkin ada beberapa saksi di mana dulu itu masih online. Kalian tahu lah kalau online tuh kita standarnya turun. Nggak mungkin nangis, nggak mungkin. Gak bakal bisa ngerasain hadirat Tuhan.
Come Holy Spirit guys lagu tadi. Kayak gitu. Ya intro aku udah kejerang guys. Serius. Baru teng 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 langsung geru. Kayak gitu. Serius. Kayak gak usah nyanyi wis, gak usah nyanyi. Kayak gitu. Kenapa? Ada urapan yang berbeda. Temanku ada lagi namanya Robi. Kayak gitu. Robi. Dia pianis juga. Sama. Main satu lagu nangis kayak gitu ya. Gitu. Terus orang tua ini diduetin di satu persekutuan doaku. Tambah nangis kayak gitu. Karena dua urapan menjadi satu. Kayak gitu. Ditambah WL-nya yang namanya Ansel. Tambah dredes. Sujud syukur aku sampean. Oh langsung ada yang langsung enggak. Ya gitu. Dulu nyanyi yang namanya. dulu di online. Aku enggak pernah underestimate ya. Dulu aku underestimate masalah online. Oke, kita kembali flashback online lagi. Ansel nih, ya. Aku udah underestimate, aku duduk nyantai gitu kan. Nyanyi ala roh kudus, nangis aku. Kayak gitu. Ada satu urapan yang berbeda, kayak gitu loh. Tapi kita perlu yang namanya jaga. Urapan bisa berkurang. Karena dia itu minyak. Kalau kita pakai dalam kehidupan kita bisa habis. Tapi kalau nggak dipakai ya nggak diisi lagi. Repot ya dunia ini kayak gitu. Ribet banget kekristenan. Enggak guys gitu loh. Semakin kalian pakai semakin diisi lagi. Oke? Nyari minum. Oke. Ya jadi mungkin kalian bisa renungkan selama 2 menit gitu ya. Poin 2 poin tadi. Apakah itu sudah benar di otak kalian? Wih, ya ampun ada hospitality saya guys. Ada yang bukan minum. Terima kasih. Aduh, lengkap sama pelayananku. Hospitality itulah. Terima kasih. Fit. Oke. Aduh, rusak. Jadi urapan itu penting. Bahkan ketika aku sudah offline, aku lebih percaya diri, aku bisa ngerasain hadirat Tuhan. Ternyata tidak, ada beberapa yang tidak bisa aku rasain gitu loh. Ketika di persekutuan doaku. Ternyata aku baru ngerti, urapan itu penting. Urapan itu minyaknya. Api gak akan besar kalau dikasih minyak. Mobil gak akan jalan kalau dikasih minyak. Apapun lah nama minyaknya ya. Kayak gitu. Jadi harus minta diperbarui selalu. Ya apa cara gak diperbarui? Ya apa? Jadi harus tahu dulu, urapan itu penting sekarang. Aku kasih tahu penting banget kayak gitu ya. Dan setengah jam ya. Wah, mau setengah jam ngomong. Ya cepet banget baru 2 poin. Oke, dan minta diperbarui. Setiap hari aku selalu minta Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus urapi aku. Renew lagi kayak gitu. Penuhi ulang kayak gitu. Dia diambu-ambu kesel aku. Oke, jadi bukan. Nah, jadi itu ya guys. Jadi penting yang namanya adalah diperbarui selalu. Ya siapa ya Roh Kudus dalam diri kita. Kayak gitu. Jangan nunggu getar-getar ya guys. Gak ada hubungan sama getar-getar urapan itu. Kayak gitu. Oke. Poin yang ketiga. Kita tahu urapan itu penting ya loh. Menjaga sikap hati itu untuk maintenance. Tapi ada lagi yaitu menggunakan dan memperbesar kapasitas memperbesar kapasitas urapan. Kalian masih tahu tentang masalah Nabi Elia kayak gitu kan. Lalu kita buka di 2 Raja-Raja 4. Nah, kita buka 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Nah, minyak seorang janda. Ini kalian tahu pasti. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang
apa-apa yang kau punya di rumah, berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya ditutupannya. Pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anaknya mendekati bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Wow, ada kata terus menuang ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada bejana lagi, tidak ada bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Garis bawah berhenti. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahu kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Mungkin ini kan berhubungan dengan uangku, masalah pencukupan, penyediaan. Yes. Tapi aku percaya kayak gini sih, bukan sebuah kebetulan. Aku yakin kalian sudah sering dengar kok, sering sharing dari sini. Tapi jelas, berkata apa tadi? Ambillah bejana-bejana yang ada, ambillah di tangan kirimu. Pokoknya harus ada bejana itu. Karena apa? Karena terlalu tumpah-tumpah minyaknya. Jadi kita nggak bisa dengan kapasitas yang sekarang kayak gitu. Setiap hari kita harus upgrade kapasitasnya kita. Ya apa cara upgrade kapasitasnya kita? Ya kita pakai minyak itu. Jangan sampai tumpah, pakai terus. Kayak gitu. Kalian punya sosial media, pakai benar-benar untuk melakukan nama Tuhan. Di situ urapannya kalian akan mengalir. Loh, sudah kok, nanti diisi lagi, kayak gitu. Tuhan akan pakai kalian, kayak gitu. Kok kalian masih berhenti kalian cuma minta, iya kalian dapat, tapi kalian tumpah. Dan ketika tumpah dan gak ada lagi, berhentilah urapan itu mengalir dalam hidup kalian. Nangis kalian kok kayak gitu. Ketika kalian dapat pelayanan, gak mau, jangan dulu, jangan aku. Berhentilah urapan itu, ya apa? Ya apa cara besar kapasitas kalau kalian gak mau tambah jam doa kalian misalnya, nggak mau tambah. Ini tergantung opsional hati kalian tergerak apa ya. Nggak mau tambah pelayanan kalian, nggak mau tambah keseriusan kalian dengan Tuhan. Ya apa cara memperbesar kapasitasnya, kayak gitu loh. Ngelewat ujian pelayanan dikit, ngerasa sakit dalam pelayanan berhenti. Ya apa kapasitas mau diperbesar? Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau memperbesar kapasitas, ya siap-siaplah sakit, menderita, nangis dan lain-lain. Pakai urapannya. Dalam bisnis kalian, dalam pekerjaan kalian, dalam ngajar kayak gitu. Sama aku juga. Ini aku contohin satu ya. Kemarin aku dapat sama adikku lewat di kampus. Ada satu yang beri kesaksian gitu, kayak gitu. Jadi dia bilang gini gitu. Kayak ya kode ini berjasa banget kayak gitu. Ini bukan untuk sombong, tapi maksudnya pada saat aku jadi asisten, aku ngerasa memang Tuhan kasih urapan di ngajar kayak gitu. Jadi kalau aku ngajar bener-bener all out, kalau 3, 2, 3 aku lakuin kayak gitu. Dan akhirnya hidupnya mereka bisa bener-bener survive di kampus kayak gitu. Sampai hingga detik ini. Dan dia selalu ingat bahwa ya aku ini berjasa karena ini. Ya gara-gara aku ini. Aku ketemu juga di ruang band kayak gitu. Ya gara-gara aku ngajar asistensi dulu kayak gitu. Jadi kayak urapan tuh penting ya kayak gitu. Urapan tuh penting. Kayak gitu. Pakai dalam setiap apapun yang kalian kerjain. Ngomong Tuhan urapi. Tuhan pakai aku di sini. Apa passionnya kalian hari-hari ini? Gak harus jadi pen-sharing guys. Gak harus jadi pentumpang tangan, gak perlu. Kayak gitu. Tapi pakai dalam setiap pekerjaan kita. Minta urapi. Kayak gitu. Dan benar-benar ajak Tuhan dalam sana. Ajak Roh Kudus dalam sana. Nanti urapannya kalian terus diperbarui. Kayak gitu. Apalagi kalian pelayan-pelayan Tuhan. Kencengna di sana. Gitu. Minta diurapi lagi. Dipenuhi lagi dengan urapan. Supaya apapun yang keluar dari mulut kalian, kayak ada faktor S yang gak bisa ditiru sama orang lain. Serius. Mungkin dalam kalian ngajar, mungkin dalam kalian apalagi? Contoh-contoh yang di sini apalagi ya? Kuliah misalnya gitu. Dalam sekolah. Loh kok anak ini gak belajar tapi sangar gitu ya. Gak belajar tapi dapat 100 gitu. Belajar bentar diajari sebentar langsung pinter kayak gitu. Langsung bisa. Nah itu urapan yang berbeda. Kayak gitu. Jangan ngomong hoki ya. Hoki ini 2 hal yang berbeda. Hoki itu tidak ada di Alkitab. Kayak gitu. Makanya jangan ngomong juga good luck. Aku nggak mau ya ada orang ngomong good luck di sini ya. Gak ada yang namanya keberuntungan. Artinya mah God bless ya. Biasanya ngomong God bless, jangan good luck. Kapan aku tegur satu anakku di sini ada. Kayak gitu. Jangan good luck, God bless. Kayak gitu.
Nggak ada good luck kayak gitu, nggak ada. Gitu ya, nggak suka aku. Ya mungkin ada orang pembedaan ada orang yang yang punya pembelaan tentang itu, tapi God bless lebih baik gitu. Atau Yesus menyertaimu, Tuhan menyertaimu gitu. Lebih baik kayak gitu ya. Jadi kapasitas harus dibesar. Ya caranya sesimpel pakaian dalam kehidupan kalian, terutama orang-orang pelayan Tuhan. Pakai lebih dahsyat di situ. Apa cara pakai ya? All out lah. Kayak gitu. Nanti di situ Roh Kudus akan mengalirkan secara sendiri urapannya kalian, kayak gitu loh. Kalau usah kayak, aku mengaktifkan skill urapan kudus gitu, enggak gitu ya. Dia bisa mengalir sendiri. Asal kalian ngajak Roh Kudus untuk bermitra, kayak gitu. Oke. Yang terakhir adalah membangun keintiman. Jadi kalau kita nggak pakai, jangan kaget kalau urapan itu cuma segitu-gitu aja. Gitu ya. Nanti aku tutup dengan satu kesaksianku. Membangun keintiman dengan Tuhan. Ini juga penting. Kita perlu yang namanya membangun keintiman sama Tuhan. Ini penting karena ya yang ngurapi Roh Kudus, yang ngajak memberikan kuasa penyertaan adalah Roh Kudus. Jadi aku berdoa untuk kalian untuk bisa andalin Roh Kudus dalam hidup kita. Gitu. Aku juga ajarin sama anak rohaniku yang aku bimbing langsung tuh, ayo doa sama Tuhan, ajak Roh Kudus bermitra, kayak gitu. Kalau ada apa-apa minta tolong, atau apa-apa tanya sama Roh Kudus, ada apa-apa minta Roh Kudus bantu, kayak gitu. Nanti di situ ulapannya mengalir, semua bantuannya mengalir. Jadi jangan cuma andalin kekuatanmu sendiri, kayak gitu. Dan jangan cuma Tuhan-Tuhanan, tapi minta urapannya Tuhan. Urapan sangat penting, gitu. Kalau kalian, nah mungkin kalian bisa tahu dari sini ya. Aku tutup dengan satu kesaksian. Jadi dulu, Helen rejoin. Nah dulu itu aku tuh kalau sharing tuh biasa aja guys, serius. Bahkan aku sampai dihina sama salah satu, bukan dihina sih, kayak di komen gitu loh. Kok Dini cerita gak pernah habis gitu ya, loncat-loncat. Ya sampai sekarang juga iya sih. Tapi kayak punya anak-anak rohani yang ingatannya kuat semua gitu ya. Jadi biasanya kalau cerita dalam cerita. Kayak gitu, ini balik. Akhirnya sampai satu line. Kayak gitu ya kan. Iya. Nah, tapi di saat ini kita harus apa ya? Shalom. Nah, sekarang dengar belum suaraku? Nah, dulu siap sharingku tuh kayak nggak bertambah apa-apa guys. Ada yang dapat sesuatu udah godek-godek semua, godek-godek semua, kayak gitu. Kayak nggak bertambah apa-apa dari mereka. Gitu. Dan aku ngerasa kayak, gak usah sharing lah aku, nggak bertambah apa-apa, mending orang lain yang dampak, kayak gitu. Nah, terus akhirnya naiklah ke salah satu komunitas nama History Maker. Ini nggak boleh tutup ini ya, nggak boleh tutup nama ya, karena itu juga berjasa, kayak gitu. Di situ aku baru tahu orang sampai bener nangis ketika aku sharing, kayak gitu. Dari pujian penyembahan juga dibantu, kayak gitu. Aku ngerasa kayak, Tuhan pakai aku ya, Tuhan urapi aku. Tapi di satu saat aku ngakuin satu kesalahan total. Ada satu kesalahan yang gak bisa aku beritahu kepada kalian. Ada satu kesalahan total yang aku lakuin, sehingga urapan itu berkurang dan hilang. Dan aku harus bangun ulang lagi sampai hingga detik ini. Tapi memang kita nggak bisa namanya mengulangi momen, ya udah dengan urapan yang berbeda, kayak gitu. Jadi maksudku adalah aku pernah sampai di titik gimana aku ngerasa bahwa urapanku tuh hilang dan berkurang jauh drastis. Kayak gitu. Akhirnya aku minta maaf dan aku mengulanginya lagi dari nol, dari bawah lagi sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi aku ngomong kalian, ayo mintalah urapan itu dalam setiap pekerjaan kalian, dalam apapun yang kalian lakuin. Supaya ada faktor X itu tadi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi percaya satu, urapan dan karunia roh itu dua-duanya dipakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan namamu. Kalau urapan itu dipakai untuk namamu, hilanglah urapan itu karena kamu mencuri kemuliaan Allah. Kayak gitu. Dari urapan yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Setiap apapun, dalam pekerjaan, dalam lukisan. Mungkin dari lukisannya kalian berbicara sesuatu. Situlah artinya urapan Tuhan mengalir. Jadi aku mengajak kalian, yuk sama-sama kita minta urapan Tuhan. Mungkin aku bukan orang yang paling pintar dalam menjelaskan urapan. Yes, aku masih belajar. Tapi satu hal yang
Aku mau kasih tahu, ayo minta sama Tuhan. Hal yang paling kalian akan tahu kalau kalian mau tahu tentang urapan adalah kalian minta dulu. Ini tak ajarin sama naruhaniku. Kalau kalian minta teori atau benefitnya dari urapan, aku nggak akan bisa jelasin sampai kalian minta, sampai kalian bisa dapat sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi aku ambil posisi yang ternyaman, aku ngajak kalian sama-sama menyembah lagi. Kalian sama-sama minta. Jangan cuman, aduh Tuhan minta. Enggak, aku butuh urapan itu dalam pekerjaanku, dalam terutama pelayananku, terus pekerjaanku, dan semuanya penting urapan itu. Apalagi kalian pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak frontline, anak-anak yang benar-benar di depan mimbar atau apapun lah, whatever itu. Mau percaya kalian pelayan-pelayan di kampus-kampus kalian, di kampus movement kalian, ayo minta. Mungkin kalian sesuatu leader-leader komsel online maupun offline, whatever itu, apapun itu, minta urapannya. Tuhan kasih hari ini. Tuhan udah titipin satu urapan dalam hidupku. Dan aku bless kepada kalian semua. Tapi minta dulu. Aku ajak kalian minta melalui satu lagi. Gak usah lihat-lihat kanan kiri guys. Minta sama Tuhan. Terus paling moyo aja sama Tuhan. Paling minta sama Tuhan. Aku
berat, aku akan memberikan kelegaan padanya. Tuhan sendiri yang ngomong, kita juga boleh berkeluh kesah, taruh beban kita di kaki Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah. Kalau memang kalian belum bisa menyembah atau mau menyembah, kalian bisa mulai dengan kata haleluya. Haleluya itu maknanya dalam sekali, teman-teman. Hadirlah di kamar-kamar mereka saat ini dalam nama Yesus. Ku mengurapi saat ini. Sama-sama kita mulai minta lagi sama Tuhan. Roh Kudus berkata, mintalah lagi dengan kerinduan. Kita mulai dari awal. Ada beberapa yang Tuhan mau sentuh langsung. Tuhan mau kasih urapannya sendiri. Kita mulai dari awal, tapi mulai rindukan dari awal. Benar-benar rindukan. Boleh angkat tangan, boleh apapun sujud atau apapun yang kalian mau lakuin. Aku gak mau lihat kalian juga. Mereka minta sama Tuhan. Lebih serius lagi. Tuhan, aku ngerasa deh main-main gak sih? Ayo, kita serius. Urapan itu penting. Tuhan mau kasih buat kalian. Baru
Itu urapan yang Tuhan titipkan. Tapi percaya satu hal ini, jagalah urapan ini. Jaga urapan ini benar-benar. Mungkin sudah banyak yang hilang atau sudah mulai turun. Tuhan mau urapi lagi. Ini bukan daripadaku, tapi daripada Yesus Kristus sendiri yang Tuhan kasih melalui Roh Kudus. Jaga benar-benar. Ada beberapa yang dipakai Tuhan luar biasa melejit naik. Ada yang Tuhan mau sentuh dulu sambil nanti urapan mengalir. Nanti aku sebut beberapa nama mungkin, atau cuma satu nama aku juga gak tahu. Tapi percayalah bukan ini untuk memalukan, tapi justru ada satu urapan khusus di beberapa nama nanti. Jadi aku ajak kalian semua yang angkat tangan dimanapun kalian berada. Tuhan, turunkan apimu saat ini, turunkan urapanmu saat ini atasku. Dan izinkan aku bless pada mereka, aku lepaskan pada mereka Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, urapan yang penuh dengan kuasa, urapan yang penuh dengan penyertaan. Ada beberapa yang dipakai Tuhan berbau dengan rohani yang benar-benar kuat banget. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima saat ini dalam nama Yesus. Ada beberapa yang ngasain sesuatu. Aku lepaskan pengurapan untuk setiap apapun yang kalian kerjain dalam bisnismu, dalam pelayananmu. Terus di backstage, aku ngerasa itu Tuhan kasih urapan yang berbeda. Aku mau panggil beberapa nama. Yang lain boleh turunkan tangannya. Beli angkat kedua tanganmu, Beli. Dimanapun kamu berada. Tuhan mau kasih sesuatu yang besar banget ke kamu. Mungkin tanggung jawabnya besar. Tapi Tuhan tahu kamu lagi berat hati. Lagi banyak pikiran. Tuhan mau sentuh hatimu dulu. Terima dalam nama Yesus. Receive. Berhembuslah Roh Kudus. Dan terimalah pengurapan dari Tuhan Yesus. Ada sesuatu mengalir di tanganmu. Touch dalam nama Yesus. Terima alirannya Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Glory, angkat tangan kedua tanganmu dimanapun berada. Aku tahu kamu kan dipakai di terutama hal-hal rohani. Aku tahu itu. Aku lihat hatimu. Angkat kedua tanganmu, izinkan kakak rohanimu mendoakanmu. Aku lepasin satu pengurapan, satu kasih yang besar, urapan yang besar banget. Mungkin kamu udah mulai burn out hari-hari ini, sudah mulai turun. Roh Kudus sentuh dulu di dalam nama Yesus. Berhembuslah Roh Kudus dalam nama Yesus. Aku lepasin satu pengurapan, api yang baru. Jangan burn out sama pelayananmu. Tumbuhkan lagi pelayananmu, mulai pikirin lagi pelayananmu, konselmu, atau whatever apapun itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan mau pakai ladangmu itu. Tetaplah bekerja di sana. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan itu. Turun atas setiap apapun yang kamu kerjakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur atas pengurapan. Khusus itu berbeda, no. Semua dapat pengurapan yang sama. Gak harus ada manifestasi yang kayak gimana-gimana. Tapi percaya Tuhan, aku percaya urapan itu mengalir dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap apapun studinya, dalam kuliahnya, dalam cara ngajar. Oh, Tuhan mau kasih sesuatu buat kamu, Butel. Angkat kedua tanganmu yuk. Dimanapun kamu berada. Tuhan mau pakai Tuhan, aku gak tahu. Roh Kudus berbicara di hatiku. Ada something spesial di pekerjaanmu. Ada faktor X yang buat kamu tuh dipakai sama orang lain. Dalam cara pengajaranmu. Bertumbuhlah di situ. Di hatiku berkata kayak, apa yang kamu ambil kerjaanmu itu sudah tepat. Karena disitulah urapan Tuhan ngalir. Tetaplah di sana sampai Tuhan ngasih tahu lagi kemanapun kamu harus pergi. Mungkin kamu mulai berpikir lagi cocok atau enggak pekerjaan ini. Atau mungkin Tuhan kamu udah mulai capek karena rutinitas semakin berat. Tapi aku berdoa, aku lepaskan
lepaskan satu pengurapan dalam pekerjaanmu. Karena dari situ Tuhan bisa dipancarkan. Tuhan mau sentuh kamu dulu. Berhembuslah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dalam hati Butel, dalam tubuh Butel saat ini. Terima dalam nama Yesus. Karena sentuh hatinya Butel. Pakai dia luar biasa, Roh Kudus. Kau bertahta atas setiap pekerjaannya. Thank you buat hari ini. Kami bersyukur atas segala-galanya. Berbicara lebih dari kami, pakai itu kami lebih dan lebih lagi. Thank you Jesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Cielet, tindak, dus. Foto. Nah, Butel, boleh ya aku lupa info. Aduh, jangan jahat-jahat. Ayo. Tunggu sebentar ya guys. Shalom. Tunggu sebentar. Kenapa, Ce? Tunggu sebentar. Oke. Gaya on cam dulu, on cam. On cam. Olive, udah lama gak berjumpa Olive. Jessica on cam. Rangers merah on cam. Jagger on cam. Hilary on cam. Udah pada on cam belum? Ini nih, on cam nih. On cam Jess. Siapapun yang kalian sedang ada di Zoom ini, aku perintahkan on cam sekarang juga. Atas nama siapa? Atas nama Denny Susastro. Ngomong mulut. Rival kalian. Oh ya. NHM. Oke, sini. Sudah? Ayo yang offline. Mana suaranya? Udah ya? Udah semua ya? Belum. Dua anakku belum muncul. Ayo anakku. Ayo, yang dua mana ngumpet? Apa? Ayo. Iya. Mana satu lagi? Satu lagi mungkin di sini nanti.